Hai guys, kita jumpa lagi di Mikrotik Review dan kali ini kita akan mengulas satu produk Mikrotik yang baru yang belum ada versi sebelumnya, yaitu adalah LTAP. Seperti apa bentuknya, kemudian untuk apa dan apa saja keunggulannya, kita akan bahas di video review ini. Dan sebelumnya tolong subscribe untuk yang belum subscribe dan juga mungkin klik di lonceng supaya Anda dapat notifikasi kalau kami mengupload video baru yang selalu akan berkaitan dengan networking dan Mikrotik. Hai guys, kita akan bahas kali ini mengenai LTAP. Ini adalah produk baru dari Mikrotik dan saat ini yang sudah keluar adalah LTAP Mini. Jadi nanti ada LTAP yang nggak mini. Nah, yang keluar sekarang adalah yang mini dan LTAP ini singkatan dari LTE Access Point. Nah, kegunaannya untuk apa? Produk ini sebetulnya didesain untuk otomotif atau ditaruh di kendaraan. Jadi memang dari pemilihan bahan, kemudian dari bentuk-bentuknya itu disesuaikan dengan kendaraan. Nah, ini ada produknya masih baru dan kita akan lihat isinya apa aja. Kita buka. Yang pertama tentu ada produknya. Jadi inilah produk LTAP, di mana produk ini sudah ada juga GPS-nya dan juga sudah ada modem LTE-nya. Dan khusus untuk produk yang ini, itu ada 2 buah slot SIM card. Jadi LTE-nya bisa kita gunakan untuk 2 SIM card. Dan kemudian di sini juga tentu saja ada PoE-nya dan juga ini ada kabel power yang kalau di mobil mungkin dihubungkan ke aki ya. Jadi ini sudah ada kabelnya disediakan di sini. Kemudian tentu ada beberapa mur dan baut di sini. Nah, produknya seperti apa? Ini bisa kita buka. Jadi memang di sini ada slotnya. Salah satu hal yang mungkin agak berbeda dengan beberapa produk yang baru adalah produk ini kembali punya serial port. Kenapa? Karena produk-produk yang baru rata-rata yang embedded itu nggak punya serial port. Dan ini kembali lagi punya serial port standar. Kemudian juga di sini kelihatan ada 2 buah slot SIM card. Jadi memang kalau dari lubangnya cuma kelihatan 1, tapi sebetulnya kita bisa memasukkan 2 buah SIM card LTE. Kemudian tentu saja ada Ethernet, kemudian ada power untuk micro USB dan juga power jack. Jadi produk ini bisa kita hidupkan atau kita power dengan beberapa macam cara. Yang pertama adalah power jack, kemudian bisa dengan PoE dan juga dengan micro USB. Nah, yang micro USB ini menarik kenapa? Karena berarti kita bisa menghidupkan alat ini dengan charger handphone biasa. Atau bahkan kita bisa menggunakan alat ini dengan power bank. Nanti kita punya contohnya. Kemudian juga sebetulnya untuk varian dari alat ini itu juga ada ini antena GPS-nya. Kemudian ini tadi saya bilang bahwa produk ini bisa kita hubungkan dengan power bank. Jadi bisa kita hidupkan dengan power bank dan untuk penggunaan power bank yang mungkin ukuran 10.000 mAh itu udah bisa cukup lama, berjam-jam ya. Kita pernah tes dan kita pernah bawa jalan berjam-jam. Kemudian di beberapa seri yang lain itu ada konektor antenanya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini di bagian belakang itu ada 3 konektor, ya. Yang 2 itu adalah untuk LTE. Ya. Jadi yang 2 ini untuk LTE, kemudian yang 1 ini adalah konektor untuk GPS. Jadi kalau dalam kondisi di mobil di mana alat ini tidak bisa melihat langit secara terbuka, di mana kalau kita menggunakan GPS itu seharusnya kita meletakkan antena GPS-nya itu yang bisa melihat langit sehingga kita bisa mendapatkan sinyal GPS yang bagus. Karena itu ini ada extender untuk antena GPS-nya.
Oke, dan kita lanjut mengenai sistem powernya. Jadi di sini alat ini bisa menerima 3 macam power. Yang pertama adalah power jack. Power jack biasa menggunakan adaptor, di mana power jack ini bisa menerima voltase dari 8 hingga 30 volt. Kemudian yang micro USB, karena ini standar USB tentu 5 volt. Kemudian untuk yang PoE, ini bisa menerima tegangan dari 12 sampai 57 volt. Jadi range-nya sangat lebar, bisa menggunakan standar PoE seperti yang digunakan untuk perangkat mikrotik yang lainnya, atau juga perangkat PoE yang sesuai dengan standar telco 48 volt. Jadi untuk powering sistemnya sangat bervariasi, dan ini juga karena bisa menerima micro USB, tentu juga bisa menggunakan power bank. Seperti ini ada power bank, dia bisa dihidupkan dengan menggunakan power bank. Kemudian untuk antenanya di sini bisa ada extender untuk antena LTE. Jadi di sini ada 2 buah antena LTE sebetulnya, satunya untuk yang slot 1, satunya yang untuk slot 2. Kemudian ada juga untuk GPS. Nah, memang perangkat ini card SIM-nya ada 2 ya, SIM card-nya ada 2, tetapi hanya bisa hidup secara bergantian. Jadi tidak bisa digunakan kedua-duanya secara bersamaan. Jadi hanya bisa salah satu dan berfungsi sebagai failover. Jadi kalau yang satunya putus, kita bisa pindah ke yang satunya atau sebaliknya. Jadi tidak bisa digunakan langsung dua-duanya seperti kalau kita melakukan load balance. Kemudian dari sisi penggunaan, untuk apa alat ini? Alat ini didesain untuk otomotif atau untuk kendaraan. Salah satu ciri khas yang paling kelihatan adalah ada lubang di sini. Ini biasanya untuk meletakkan alat ini di baut-baut yang ada di mobil. Kemudian juga untuk apa sih? Nah, salah satu penggunaan alat ini adalah untuk tracking kendaraan. Kenapa? Karena alat ini juga mempunyai GPS system, di mana alat ini bisa kita konfigurasi, dia mendapatkan sinyal GPS, dia tahu koordinatnya, kemudian dengan saluran LTE yang ada, router ini bisa menginformasikan lokasi perangkat ini ke server. Jadi bisa kita gunakan sebagai alat untuk tracking kendaraan. Nah, mungkin detail bagaimana sih caranya melakukan tracking kendaraan dengan alat-alat seperti ini, bisa cek di video YouTube ini ya. Coba nanti cari video YouTube ini. Mas Yoga sudah pernah membahas mengenai perangkat ini. Selain untuk tracking, alat ini juga karena dia berfungsi sebagai access point dan juga LTE, maka kita bisa memanfaatkan alat ini sebagai access point di kendaraan. Jadi orang-orang yang ada di dalam kendaraan bisa mengakses internet melalui alat ini. Ya, jadi kita bisa membuat seperti hotspot area di dalam mobil atau di dalam bus. Jadi memang kegunaannya sangat variatif untuk otomotif. Kemudian juga dari sisi otomotif yang membuat alat ini mudah digunakan adalah karena alat ini bisa menerima tegangan cukup lebar dari 8 sampai 30 volt. Kita bisa mengkonekkan perangkat ini langsung ke aki kendaraan. Karena tegangannya biasanya kan 12 volt, jadi bisa kita konekkan langsung ke sistem kelistrikan kendaraan. Baik, jadi kita sudah bahas mengenai perangkat ini di mana sangat banyak fiturnya. Yang pertama adalah bahwa bisa digunakan untuk tracking system karena alat ini memiliki fungsi GPS. Jadi kita bisa memanfaatkan scripting di mikrotik, kita bisa memanfaatkan perangkat ini untuk tracking, di mana alat ini bisa mengirimkan koordinat ke server. Kemudian juga perangkat ini bisa menangkap internet dari sinyal LTE karena memiliki 2 buah slot SIM card untuk LTE, meskipun harus digunakan secara bergantian, sehingga kita bisa membuat area Wi-Fi yang ada di dalam kendaraan, karena perangkat ini juga ada akses point-nya. Jadi bisa kita menerima internet dari LTE, kemudian kita pancarkan lagi dengan akses point. Dan yang ketiga, alat ini memiliki pilihan power supply yang beragam, di mana voltasenya juga sangat lebar, sehingga bisa kita gunakan baik dengan power bank, baik dengan aki mobil, baik dengan listrik biasa dengan adaptor, ataupun dengan PoE yang voltasenya juga sangat lebar. Jadi memang alat ini sangat mudah digunakan di otomotif dengan berbagai
fitur yang dimiliki oleh alat ini. Dan kalau teman-teman penasaran dan ingin beli, tentu saja jangan lupa untuk buka di mikrotik.id. Di sana teman-teman bisa dapatkan perangkat ini, baik yang sudah ada modem LTE-nya, kemudian juga ada antena GPS-nya, kemudian ada antena LTE-nya, sehingga teman-teman bisa pesan barang yang memang sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman, baik, sampai di sini Mikrotik Review kali ini. Kita akan jumpa pada Mikrotik Review berikutnya.